Iya kan, nah, HPP-nya itu sekitar 14. Ini saya nanam sendiri loh. Cawi pernah Nah, ikut panen ya? saya ini juga Iya ya, kan? saya ini pemerhati pertanian. Di Nah, jabatan kalau menterinya. ini saya mau garis bawahi. Saya tahu yang Anda mau sebut, Erick Thohir kan? Ya. Nah, menurut saya nggak pas juga. Erick Thohir ini kan Menteri BUMN. Kalau bank-bank itu kan di bawah beliau. Masa yang keluar wajah Erlangga? Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Kali ini tema mengenai calon-calon presiden di 2024 yang masih menjabat sebagai menteri. Apakah harus mundur atau seperti apa? Kita akan bahas bersama tokoh eksponen pemuda dan tentunya ada sosok yang tak asing lagi di mata televisi dan di Indonesia. Bu Irma Suryani Caniago, selamat malam Bu. Selamat malam pemirsa, selamat malam seluruh Indonesia. Iya, ada Bung Dadung Aristio, selamat malam Bung. Selamat malam untuk semuanya. Wassalamualaikum Ada warahmatullahi Bung Suawi, selamat malam Bung Awi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini ada yang berbeda di studio EZI TV karena kedatangan tamu yang begitu hebat yang memang ditunggu-tunggu pemirsa EZI TV. Ada Bu Irma. Jadi tema kali ini mengenai langsung saja ya Bu Irma ya. Jadi menteri-menteri yang memang masih menjabat di kabinet Jokowi, cuman kampanyenya mereka ini sudah memang terbilang masif dan terasa di seluruh rakyat Indonesia. Ya kita sebut saja Bapak Erlangga, mungkin ada Pak Erik dan yang lain-lain, ada beberapa yang mungkin akan maju termasuk ada Sandiaga Uno mungkin cawapres. Banyak rakyat juga bertanya apakah kinerja mereka sebagai menteri di tengah-tengah krisis global dunia, krisis pangan, energi, mungkin dengan kekuatan para menteri ini apakah mereka bisa atau sanggup menjalani pencapresannya dan kinerja menterinya itu. Silakan Bu Irma. Ya, terima kasih. Salam pemirsa Indonesia, saya Irma Suryani Caniago. Sesungguhnya menurut Undang-Undang Pemilu pasal 170 ayat 1 itu disebutkan bahwa menteri yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden memang nggak ada aturannya di situ, tidak disebutkan. Yang diatur hanya gubernur, wali kota, DPD, DPR RI, DPD RI. Sementara presiden dan wakil presiden itu dikecualikan. Nah kemudian karena ada gugatan ya, ada gugatan ke MK ya dari Partai Garuda kalau tidak salah, maka kemudian MK justru mengatur. Menurut saya itu baik, ya. Menurut saya itu baik karena harus ada dasar hukum. Ketika satu persoalan yang mempengaruhi kehidupan bertata-negara harus diatur. Nah, MK kemudian mengatur bahwa menteri-menteri yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri sepanjang ada izin dari presiden, kan seperti itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana Pak Presidennya ya menyikapi hal ini gitu. Nah, kalau menurut saya sepanjang mereka mampu menunjukkan kinerjanya, ya tidak mengurangi kinerjanya, kerjaan yang nggak keteteran, ya itu pertama. Dan yang kedua, tidak boleh memakai fasilitas negara sama sekali, tidak boleh memakai protokoler negara sama sekali sebagai menteri, ya silakan. Tapi kalau kemudian diketahui publik atau ada yang memakai hak protokolernya, nah, kemudian juga menggunakan sebagian dari kewenangannya, ya itu nggak boleh gitu. Karena itu nggak fair bagi calon-calon yang lain. Nah, sebaiknya memang lebih baik mundur untuk tidak membuat banyak tafsiran dari publik
terhadap kinerja mereka, terhadap komitmen mereka, kan seperti itu. Saya kira mundur lebih bagus. Kata kuncinya adalah mundur nih. Oke, nanti kita akan Ya, lanjutkan. mundur lebih bagus ya, tapi Siap. bukan berarti harus mundur. Ya, Karena itu hak mereka, mereka punya hak. Karena sudah diatur dengan undang-undang, tidak melanggar undang-undang. Tapi menurut saya lebih bagus. oke, lebih bagus mundur. Lebih baik mundur agar publik juga menilainya secara fair. Oke, kita langsung ke Bung Awi nih. Sebagai kader Golkar yang memiliki sosok Airlangga Hartarto ini udah sangat masif nih. Jadi beberapa teman-teman wartawan juga merasakan bagaimana pemberitaan Pak Airlangga Hartarto ini dari Sabang sampai Merauke itu sudah sangat terlihat. Sementara kinerjanya juga banyak juga kritikan lah. Ada Omnibus Law ya, ada beberapa program dia yang menurut masyarakat juga tidak menyentuh ke masyarakat. Ya contoh kemarin kan yang program yang online itu yang cipta kerja itu, prakerja itu, kartu prakerja juga hanya buang-buang duit. Jadi banyak kritikan, tapi undang-undang kemarin nih yang di MK itu ya diperbolehkan. Ya tanggapannya seperti apa Bung Awi? Iya, Legal review. saya ingin melihatnya dalam 3 aspek. Pertama, dari aspek etika dan moral barangkali, kan banyak orang melihat akan ada konflik interest, akan ada tumpang tindih kepentingan ketika menteri misalnya mencalonkan diri sebagai presiden, apalagi kalau presidennya juga calon. Ya gitu. Kebetulan yang sekarang ini tidak. Itu. Tentu ini akan ada konflik interest dan itu tidak sehat bagi jalannya pemerintahan. Ya gitu. Tapi sekali lagi etika dan moral kita ini kan tergantung dari mana kita melihat. Moralnya Mas Gun tentu berbeda dengan moralnya si A, moralnya Mas Dadung, etikanya Mas Dadung dan Ibu Suryani misalnya, tentu beda. Nah, jadi ini akan sangat debatable ketika kita berbicara etika dan moral. Yang kedua, dari segi kompetensi. Ya. Dari segi kompetensi, tentu Menteri Kabinet sebagai pembantu Presiden, ini jabatan yang melekat 1 kali 24 jam. Bukan kayak pegawai yang misalnya masuk kantor jam 8, pulang jam 3 sore, sudah keluar dari kantor maka tidak bisa diganggu gugat. Ya gitu. Karena Menteri Kabinet tentu 1 kali 24 jam, sepanjang Presiden membutuhkan, maka dia harus ada. Nah, tapi dalam hal kompetensi, tentu bagi kita melihatnya sekelas menteri, apalagi misalnya karena sudah disinggung Pak Airlangga misalnya, ketua umum partai besar, jadi menteri, toh selama ini saat Indonesia dilanda COVID misalnya, pandemi COVID, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita kan cukup baik. Apalagi tahun 2023 diprediksi dunia akan mengalami resesi. Tentu butuh tangan dingin Pak Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Ini dalam konteks kompetensi. Dan sejauh ini Pak Airlangga juga sangat kompeten memilah-milah mana urusannya partai, mana urusan pemerintahan dalam kapasitas beliau sebagai pembantu presiden misalnya. Apalagi nanti akan jadi calon presiden, tentu akan sangat bisa memilah-milah itu. Yang berikut secara formal dalam hal aturan misalnya, walaupun MK membolehkan, tapi harapan saya ini perlu diatur di undang-undang pemilu di masa yang akan datang secara lebih rigid. Kayak gitu, karena tidak menutup kemungkinan nanti siapapun presiden yang terpilih di 2024 kan boleh jadi dia mencalonkan lagi di 2029 dan bisa jadi salah satu atau salah dua menterinya nanti juga calon.
Ini terjadi konflik interest. Baiknya memang diatur di undang-undang pemilu di masa-masa yang akan datang. Dan harapan misalnya seperti Bu Irma Suryani tadi sampaikan, baiknya mundur. Di Indonesia ini belum ada tradisi mundur itu. Kayak gitu. Belum Mulai ada. dari Pak Erlangga Hartarto mungkin. Kalau Pak Erlangga itu taat fatsun kepada Pak Jokowi. Jadi apa maunya Pak Jokowi itu pasti diikuti. Jadi masih kesayangan Pak Jokowi ya. Iya. Oke, terima kasih. Silakan Bu Irma. Saya ingin menggarisbawahi sedikit bahwa kalau presiden dia nggak perlu mundur, dia cuti. Kalau dia masih menjadi petahana, dia nggak perlu mundur. Nggak boleh presiden mundur. Ya, kekosongan jabatan itu berbahaya. Dia cuti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak minta menteri-menteri yang mau nyapres itu mundur. Ya, sebaiknya. Tapi kan ini masih jauh. Jadi nggak perlu sekarang juga gitu. Ya. Mungkin pada saat setelah mau mendekati, setelah mendaftar baru dia mundur, saya pikir itu bagus, ya kan? Dia concern juga terhadap pencapresannya, kemudian memenangkan pilpres itu kan nggak gampang, Ya. sangat luar biasa. Saya aja jadi jubir dulu kaki kepala ke kaki, apalagi yang bersangkutan kan gitu. Nah, saya kira para menteri yang mau nyapres pada akhirnya nanti saya yakin kok mereka juga tahu memposisikan diri. Jadi gak perlu juga kita ributin sekarang sebenarnya ya. Jadi saya kira beliau-beliau juga paham gitu ya, paham menempatkan dirinya. Kemudian kalau memang mereka memang betul-betul memang pengen menang, pasti mereka juga nggak maulah terganggu dengan tugas-tugas yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kira Pak Jokowi juga paham gitu ya, apa yang harus dilakukan terhadap para menteri kabinet kerjanya yang mau nyapres. Kan Pak Jokowi juga nggak mau dong pekerjaan-pekerjaan mereka nanti terbengkalai, karena itu juga mempengaruhi kredibilitas beliau sebagai presiden. Mempengaruhi juga bagaimana kinerja pemerintah terhadap rakyat, itu juga pasti. Jadi santai aja, gak usah terburu-buru kita goreng-goreng ini. Oke. Belum waktunya kita goreng-goreng. Santai, cuman banyak pematik di sekitar kita Bu Irma. Jadi kalau masyarakat Indonesia sadar bahwa Bu Irma ini mengerti bagaimana orang-orang yang pemantik dan merusak persatuan. Jadi nanti kita tanyakan Bu Irma, ya kan? Jadi langsung ke Bung Dadung. Jadi kita sudah melihat tanggapan dari Bu Irma, dari Bung Awi, bagaimana sosok sebenarnya Menteri 2024 dan masih jauh nih dari kata mundur. Cuma rakyat tuh merasa mereka tuh sudah campaign. Pertanyaannya kan tadi kan di undang-undang jangan menggunakan uang negara. Itu masih tanda tanya. Bagaimana saya membaca sosoklah salah satu menteri sudah membuat yang namanya media wire. Jadi media wire nih dia ngeblas ke seluruh dunia nih mengenai profil si menteri itu. Kampanye belum, tapi menggunakan uang negara. Banyak uang-uang negara juga dipergunakan di ATM-ATM, tiba-tiba muncul wajah-wajah tersebut. Jadi banyak yang tadi disebut Awi itu, Bung Awi, konflik interest. Dia menteri tapi memanfaatkan tadi jabatan menterinya. Kalau ini saya mau garis bawahi. Saya tahu yang Anda mau sebut, Erick Thohir kan? Ya. Nah, menurut saya nggak pas juga. Erick Thohir ini kan Menteri BUMN. Kalau bank-bank itu kan di bawah beliau. Masa yang keluar wajah Erlangga? Banyak kritikan masalahnya wajah Erlangga yang keluar. Wajah Anies Baswedan. Wajahnya Prabowo. Nggak mungkin. Iya, banyak pasti kritikan. Banyak kritikan kalau kritik masyarakat. Menurut saya itu sah saja orang yang Ya, iri itu. oke, Saya siap. masalahnya pernah di komisaris beliau. Oke. Dan saya ngobrol dengan beliau soal itu. Mohon maaf sebelum ini ke sini ya. Ya, Bu. Saya harus kasih tahu dulu gitu. Karena saya ngobrol dengan beliau. Saya kan berteman dengan beliau. Saya bilang, Chief ada kritik nih soal ini. Menurut Anda bagaimana? Saya tanya sama beliau. Betul juga jawabannya. Lah masa yang mau dipajang di situ wajahnya menteri lain? Itu kan tanggung jawab saya. Ya wajah gua lah. Masa wajahnya Erlangga dia bilang. Masa wajahnya si Ganjar Pranowo kan gitu ya. Jadi no problem. Mau contoh misalnya. Kalau ada program di Kementerian Perdagangan. Ya kan. Pasti wajahnya Pak Erlangga dong yang dipasang di flyer. Nggak mungkin wajahnya Erick Thohir. Nah, begitu juga, sebentar. Begitu juga misalnya flyer-flyer yang ada di
Kementerian Pertanian, wajahnya semuanya wajahnya Syahrul Yassin Limpo. Kalau menurut saya hal-hal seperti itu wajar-wajar aja. Toh dia nggak bilang bahwa saya calon presiden 2024, nggak ada tuh saya lihat. Gitu. Jadi Oke, Bu Irma. so what? Ya, nanti kita lebih tajam lagi Saya ke Bu Irma. mau nanggapin sedikit. Apa, gimana, silakan. Soal iklan ATM ini. Begitu kita masuk itu kan kita disuruh menunggu dia bicara cakap-cakap dulu beberapa waktu. Itu yang sebenarnya cukup menyita waktu menurut saya. Kayak gitu kan, banyak orang antri, banyak juga orang buru-buru kayak gitu. Apalagi layanan ATM bank-bank pemerintah ini biasanya nggak lemot. Nah itu barangkali kritik saya Bu Irma. Oke, jadi nanti masalah kritik tadi bagaimana pintar-pintar lihainya para inilah calon-calon lah. Jadi langsung ke Bung Dadung aja, langsung Bung. Jadi tanggapannya Bu Irma sudah jelas, tanggapannya Bung Awi sudah jelas, konflik interest, tapi tadi sudah dijawab oleh Bu Irma. Tapi menurut Bung Dadung sendiri melihat kinerja menteri dan apalagi udah diketok palu, menteri tidak mundur. Nah, gimana tanggapan Bung Dadung melihat kinerja para menteri Pak Jokowi yang memang masyarakat juga terasa mereka tuh sibuk dengan pencapresannya. Baik, Mas Gun, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Sebelum mengkritisi menteri yang akan mencapres atau cawapres, demokrasi kita ini semakin kesini sangat kondusif. Beda dengan sebelum-sebelumnya ya. Ketika perpindahan dari Pak SBY ke Pak Jokowi yang kemarin itu. Kali ini saya melihat demokrasi kita sangat kondusif, cenderung humanis dan ekologis itu. Jadi tidak ada yang berkurang dalam lingkungan politik itu, dan hubungan intermanusia antar tokoh dan sebagainya cukup bagus. Itu yang kita maksud, demokrasinya sangat kondusif. Yang kedua, ukuran sukses tidaknya demokrasi ini saya melihat, karena saya bukan orang parpol ya, saya petani, adat. Gitu. Saya menilai pertama itu yang penting peraturan dan hukumnya jelas tentang Pilpres ini. Walaupun tadi sudah disebutkan ada penegasan-penegasan, ada dari MK dan sebagainya. Yang kedua, kredibilitas penyelenggara demokrasi ini, dalam hal ini KPU dan infrastrukturnya. Gitu. Yang ketiga, kredibilitas peserta pemilu partai-partai ini. Gitu kan. Baru mentalitas masyarakatnya sebagai pemilih dan langkah-langkah strategis dalam mensosialisasikan apa sih sebenarnya pemilu atau pilpres demokrasi ini ke depan ini seperti apa. Ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Mengingat apa? Kondisi Indonesia ini di mata dunia sangat bagus. Di tengah-tengah dunia lagi peperangan, ya kan? Ada sanksi ekonomi, sanksi perbankan, keuangan, ada embargo pangan, energi dan sebagainya. Indonesia sangat kondusif, ya kan? Ini harus hati-hati supaya tidak terjadi konflik itu. Tentu Pak Presiden lebih paham dengan situasi ini, positif negatifnya sebuah keputusan yang akan diambil oleh Presiden terkait dengan menteri ini cuti atau mundur gitu. Nah, ini tentu Pak Presiden punya gambaran itu karena Pak Jokowi akan berpikir kelanjutan ke depan seperti apa. Nah, kelanjutan ke depan ini bagian daripada proses demokrasi ke depan. Nah, ini nggak boleh split gitu. Jadi fokus gitu. Nah, kembali kepada persoalan para menteri yang mau menjadi bakal capres atau bakal cawapres ya. Ya kita kembalikan kepada menteri terkait dan partai terkait. Kan itu. Kalau memang mau fokus, iya kan, meninggalkan itu mundur silakan, haknya mereka. Tapi kalau dirasa masih punya tanggung jawab yang harus diselesaikan, barangkali
status sebagai kementerian itu melibatkan sistem baik internal dan eksternal, ini nggak bisa ditinggalkan. Ya seperti apa kan begitu. Itu Mas Gun. Tapi saya melihat dari kesemua itu di dalam demokrasi itu ada moral, ya kan. Tidak semua harus berpatokan pada regulasi, peraturan dan hukum. Kalau memang punya kapasitas, kredibilitas yang lebih tinggi dan gentle dan mampu mengajarkan suri toladan kepada rakyat Indonesia, kan itu dengan hitung-hitungan yang cermat, cerdik dan sebagainya, strategis itu kan, memberikan contoh. Ini akan menjadi, dan kalau terpilih menjadi presiden, ini akan menjadi guru demokrasi yang luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, kita ngomong negatifnya Pak Suhawi. Sudahlah, yang namanya kementerian itu ada anggaran, ada jaringan, ada konstituen. Contoh sederhana, di tenaga kerja ada konstituennya, apalagi di pertanian Bu, kelompok tani, gapoktan, macam-macam. Di kehutanan ada LMDA dan sebagainya. Tentu secara bottom up mereka bertanya, kalau secara top down bisa dijelaskan oleh sosialisasi kan itu. Nah, ini takutnya terjadi persepsi yang negatif di bawah, jadi olok-olokan, ejek-ejekan dan sebagainya. Ketika dulu istilah cebong dan kampret kan itu kan, itu. Jadi menurut saya ini masih panjang, saya sepakat dan presiden masih bisa menelaah kan itu, dan capres yang dari menteri juga bisa mempersiapkan diri, ya kan, tidak buru-buru untuk berasumsi, spekulasi kan itu kan. Cuman kita memberikan masukan. Kalau dari sisi saya orang yang independen, kalau ada calon presiden dan calon wakil presiden, iya kan, dia mundur, ini menempatkan moral yang tinggi bagi kami yang non partisan kan itu. Tapi kalau seandainya tidak, nggak ada masalah, demokrasinya sudah humanis kan itu kan. Yang penting proses ini merupakan kelanjutan daripada proses sebelumnya, kondusif. Jangan ada demokrasi ke depan ini ada istilahnya cebong dan kampret, satu rumah itu jadi konflik, ada perbedaan, permusuhan dan sebagainya. Tentu peran media ini penting untuk dijadikan alat atau media sosialisasi menuju demokrasi yang lebih baik ke depan. Itu Mas Gun. Amin. Oke, ke Bu Irma lagi. Bu Irma. Jadi Bu Irma memang sosok yang viral, apalagi selevel dengan yang kemarin kan, Mr. RG. Jadi kalau orang mungkin awam dia akan lebih condong ke RG, tapi kalau saya tuh lebih condong ke Bu Irma. Kenapa saya bilang lebih condong ke Bu Irma? Karena sosok pemantik perusak persatuan ada di beliau. Itu menurut versi saya pribadi ya, Bu Irma ya. Cuman saya mau ke para menteri Bu. Nah, saya lihat negara kita ini meskipun Bu Irma tadi bilang masih jauh, tapi kalau kita buka WA group itu udah sangat masif dan kasar. Jadi dilemanya adalah begini Bu, Nasdem melakukan tadi yang namanya deklarasi Anies Baswedan. Sementara di WA group yang tersebar itu sangat kasar untuk RI1 saat ini. Saya juga sangat sedih melihat itu. Mungkin ada pencerahan untuk warga Indonesia dari Bu Irma agar masyarakat bisa sadar bahwa lebih condong persatuan lah daripada tadi membuat hoax atau yang memang negara ini jadi energinya terbuang. Mungkin ada pencerahan dari Bu Irma. Silakan Bu Irma. Saya kira yang membuat ini semua adalah politisi, tokoh masyarakat, kemudian para menteri ya, semualah ya, tokoh-tokoh ini yang seharusnya memberikan diskursus positif kepada rakyat ya, justru malah menjadi oknum. Ya, menjadi oknum yang kemudian karena syahwat politiknya membuat mereka akhirnya belah bambu. Menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Itu yang terjadi saat ini. Nah, ini yang saya selalu bilang bahwa masyarakat kita ini kan belum dewasa dalam berpolitik. Jadi perbedaan pilihan itu masih menjadi masalah. Kalau saya ke dapil,
saya sosialisasi ke Dapil, saya bilang sama masyarakat, besok ya kalau ada pilihan presiden jangan berkelahi, saya bilang. Kalau orang Jawa bilang ojo gelut. Ya. Kalau orang Palembang bilang jangan bebala, karena saya dari Sumsel 2. Jangan bebala, bebala itu beribut. Kenapa? Karena nanti begitu selesai Pilpres, yang kalah ikut yang menang. Dan itu semua terjadi bukan cuma di periode kemarin, di periode sebelum-sebelumnya juga hal yang sama terjadi. Nah itu makanya saya bilang kepada masyarakat kita, harusnya masyarakat sudah harus lebih dewasa. Kan sudah punya pengalaman sebelumnya. Bertahun-tahun lalu, berperiode-periode lalu hal itu juga terjadi. Yang kalah ikut yang menang. Yang oposisi kemudian menjadi berkoalisi. Kan seperti itu. Nah, masalahnya syahwat politik yang besar ini mengalahkan ide besar founding father kita untuk mempersatukan Indonesia di bawah NKRI melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta Bhinneka Tunggal Ika. Cuman karena 10 tahun menjabat loh. Tega gitu, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, harusnya itu nggak terjadi. Ya, itu nggak boleh dilakukan oleh mereka gitu ya. Mereka nggak punya hak loh menghancurkan republik ini. Sudah dengan darah air mata, ya kan? Para pahlawan bangsa kita ini mendirikan republik ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jangan dong dihadap-hadapkan rakyat dengan rakyat karena cuma beda pilihan. Kemudian jangan juga dong masyarakat diadu domba dengan pemerintah. Kritik silahkan, saya tuh paling jago saya kalau ngeritik pemerintah. Walaupun partai saya partai koalisi pemerintah, kalau pemerintah salah saya bilang salah. Menteri aja yang nggak fokus ketika RDP dengan kami di Komisi 9 misalnya, saya tunjuk kok, saya bilang Bapak harus dengerin saya ngomong dulu, kita ngomong dulu. Jangan sibuk main HP. Hargai, bukan karena kita minta gila hormat, tidak. Tapi karena kami menghormati beliau dan beliau juga harus menghormati kita. Karena yang mau dibicarakan ini adalah semua hal yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat. Bukan untuk diri sendiri. Nah, yang begini-begini harus disampaikan ke publik, Mas. Nah, makanya memilih wakil rakyat pun juga mesti hati-hati. Gitu. Ya kan, jangan kemudian mentang-mentang kita menjadi koalisi pemerintah, tapi kita tidak menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah juga nggak benar. Karena wakil rakyat itu tugasnya adalah mengkritisi. Ya, kemudian selain mengkritisi, kita juga mengawasi. Selain mengawasi apa yang dilakukan? Mendukung, memberikan supporting. Berikan supporting dananya karena anggaran itu kita yang teken, tapi awasi kemana anggaran itu, perginya anggaran itu kemana? Sudah digunakan berapa? Nah, ya kan, kembalinya berapa? Untungnya mana? Istilahnya seperti itu. Nah, ini kan yang harus dipahami oleh seorang wakil rakyat. Dia harus bisa baca ini postur anggaran. Banyak loh wakil rakyat kita yang nggak ngerti postur anggaran. Gila nggak sih? Membaca postur anggaran aja nggak ngerti gitu. Nah, yang seperti ini juga sudah menjadi diskursus oleh partai politik untuk bisa merekrut calon-calon anggota legislatif ini yang memang paham dengan posisinya. Jangan cuma asal bisa bawa kursi. Kalau itu yang terjadi ya rusaklah negara ini. Itu loh Mas, kritisi saya. Ya, banyak tukang karbit saya jadinya. Kan kalau ngomong apa adanya gitu loh. Ya saya kan nothing tulus. Kan yang bagi kita yang paling penting adalah bagaimana negara ini bisa dijaga, bisa dirawat dan bisa dikedepankan, kan itu. Soal siapapun yang akan memerintah sepanjang dia bermaslahat bagi masyarakat, no problem dong. Kita dukung siapapun yang diinginkan rakyat dan menang, ya harus didukung. Itu prinsip saya. Kan gitu. Kalau menteri-menteri Nasdem bisa dikritik, Bu? Wah, saya itu mungkin orang yang paling gimana ya? Jangankan menteri dari partai koalisi, dan menteri Nasdem juga saya kritik kok.
Jadi tadi nih ada yang viral Bu. Jadi Apa itu? Syahrul Yassin Limpo bilang ke petani kalau nggak bisa beli pupuk cukup pakai terasi campur garam jadi pupuk sambil didoa-doain gitu Bu. Jadi begini soal pupuk ya. Jadi soal pupuk itu memang mungkin beliau juga ya ini sebenarnya nggak boleh disampaikan seperti itu. Tapi masalahnya dari tahun ke tahun gitu ya, politisi-politisi Indonesia ini banyak yang menggoreng-goreng yang enggak juga. Masalahnya begini, soal pupuk subsidi, soal pupuk ya, itu kan sebenarnya Kementerian Pertanian itu hanya, ya tahu nggak hanya apa? Hanya bikin berapa sih yang dibutuhkan oleh petani, tapi kan yang memproduksi pupuk itu siapa? BUMN. Duitnya dari mana? Dari Menkyu. Duitnya nggak dipegang Menteri Pertanian loh. Kan dia cuma bikin, ini Indonesia sekarang butuhnya segini, ya kan? Kemudian dilaporkan kepada pemerintah melalui Menteri BUMN karena kan pabrik pupuknya di bawah Menteri BUMN. Nah, kemudian disampaikan ke sana. Perusahaannya bilang, kami nggak mampu gitu memproduksi sekian ini. Kami hanya mampu memproduksi segini untuk pupuk bersubsidi. Kalau semuanya dipergunakan untuk pupuk subsidi, ini perusahaan pupuknya bangkrut gitu loh. Jadi ada kuota dari pabrik pupuk itu sendiri, itu yang harus disampaikan ke publik. Sehingga publik gak hanya tahu bahwa oh yang salah karena soal pupuk, karena ini Menteri Pertanian berarti Menteri Pertanian. Oh gak bisa begitu, bukan saya belain. Uang untuk belinya pun itu juga dari Menkyu. Menteri Pertanian nggak pegang duit untuk soal pupuk gitu. Jadi kuotanya memang dari beliau, dari Kementerian Pertanian, tapi ya kan ketersediaannya itu ada di bawah BUMN. Uangnya ada di Menkyu, itu yang benar gitu. Nah ini masalahnya kan semua ditimpakan Kementerian Pertanian. Oke. Nah mungkin tapi masih oke ya semua Menteri Nasdem di Kabinet Jokowi ya. Harusnya gitu ya, harusnya. Nih saya mau kritik Biro ya komunikasi Kementerian Pertaniannya ini enggak kurang bagus nih. Kurang bagus menjelaskan ke publik. Oke. Harusnya dijelaskan secara baik gitu loh, bahwa ini seperti ini, maka akan jadi begini kan begitu. Nah ini yang harus menjawab seperti ini harusnya Biro Komunikasi Publiknya. Nah di kita itu Pak, bukan cuma di kementerian komunikasi publiknya lemah. Bukan cuma mohon maaf ya, di presiden pun menurut saya komunikasi publiknya masih belum. Tapi saya sebenarnya belum maksimal. Dengar. Belum maksimal. Nah DPR apalagi, komunikasi publik DPR itu kacau. Contohnya kasus kemarin TV 14 in, harganya sekian kan, tidak terkomunikasikan dengan baik. Saya di BURT, saya tahu persis bahwa barang itu belum dibeli gitu. Tapi ini kadang-kadang kan ke sekjenan ini kadang-kadang ya ada aja oknum-oknum yang curi-curi kesempatan gitu. Nah akhirnya kan begitu masuk ke BURT kita hold, oh nggak boleh nih kan gitu. Tapi kalau kita nggak tahu kan bisa saja itu lolos. Nah itu saya kritisi BURT, saya bilang tolong dong DPR ini harus punya yang namanya semacam public relation lah ya, yang menjelaskan ke publik gitu. Ini kan nggak ada. Jadi aneh memang kalau sekelas kementerian, sekelas DPR RI gitu ya, yang namanya public relation-nya itu tidak menjelaskan ke publik dengan baik ya begini ini jadinya. Ya. Tapi saya yang pengen dengar dari Bu Irma nih sebagai wakil rakyat, saya ingin dengar tuh kritikan yang memang saat ini mungkin lagi populer di masyarakat. Kasus gagal ginjal. Masyarakat ingin dipecatlah BPOM, tapi BPOM bilang, lah bukan salah kita sesudah prosedur kok melakukan pengecekan ini nih. Besok. Nah saya ingin dari Bu Irma, silakan Bu. Besok kita panggil BPOM sama Kementerian Kesehatan. Tapi sebelum memanggil mereka, saya sudah berbicara dengan mereka. Saya bilang, kalau ternyata yang menyebabkan
terjadinya kasus gagal ginjal akut ini adalah anticoagulable, salah satu komponen obat ya karena kelebihan dosisnya dalam membuat obat ya, kan ada CPOB namanya, cara pembuatan obat yang baik ya. Karena kelebihan dosis, maka perusahaan farmasinya bertanggung jawab, BP POM juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena di BP POM itu ada satu fungsi yang namanya pengendalian atau pengawasan post market yang dilakukan secara berkala. Nah, kalau ternyata kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan ada penggunaan anticoagulable di atas ambang batas, nah kemudian BP POM nggak tahu, ya yang jelas yang salah BP POM, kan gitu. Nah kalau jelas salah BP POM, ya kita tunggu dari presiden apa yang akan diambil keputusannya, karena kan BP POM itu di bawah presiden langsung. Nah, bagaimana juga dengan kewajiban Kementerian Kesehatan? Nah, kritik saya paling keras adalah kurangnya komunikasi, tidak adanya komunikasi yang efektif secara dan koordinatif antara satu institusi dengan institusi lainnya, dan itu sudah berjalan lama antara institusi dengan institusi. Ya kan, sehingga BP POM bilang ini karena kami mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatannya telat. Kita baru mendapatkan informasi dari RSCM bulan sekian. Kan nggak seperti itu sebenarnya jawabannya. Tapi kan jawaban-jawaban yang disampaikan atau statement-statement yang disampaikan ke publik itu membuat publik bingung. Nah ternyata saya tanya, saya kemarin kan ada FGD tuh dengan Kepala BP POM. Beliau bilang, Bu Irma, di dalam FGD itu juga dijelaskan bahwa sampai hari ini belum ditemukan apa yang menyebabkan si ginjal akut ini bisa membawa maut gitu ya. Belum ditemukan komponen obat yang mana nih gitu. Dalam penyidikan yang dilakukan BP POM maupun dari Kemkes. Itu yang disampaikan oleh Kepala Badan. Nah, saya jawab, kalau memang belum ditemukan, kenapa Kementerian Kesehatan sudah menyatakan ada obatnya? Kan lucu. Bener nggak? Lucu kan? Nah saya bilang, ini komunikasi yang buruk nih antara Kementerian Kesehatan dengan BP POM. Nggak nyambung. Ini jaka sembung ini. Ya kan? Nah ini yang nggak boleh dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Nah makanya kita dari Komisi 9 besok memanggil Kementerian Kesehatan dan BP POM untuk minta klarifikasi. Sebenarnya apa yang terjadi? Sudah sampai di mana penyelidikan itu? Dan kalau ternyata memang, tapi saya lucu juga ya, anticoagulable ini kan sudah digunakan lama. Bukan baru-baru ini, sudah lama sekali dipakai. Kenapa baru sekarang kejadiannya? Nah, kalau memang ternyata kejadiannya karena mereka ada perusahaan farmasi yang nakal, ya menaikkan ambang batas penggunaan, nah ya memang patut untuk dituntut. Class action saya kira nggak ada masalah gitu, dan mereka harus dituntut secara hukum karena ini sudah nyawa manusia yang menjadi taruhannya gitu. Oke. Itu Mas. Terima kasih Bu Irma. Kita ke Bung Awi. Kita udah mendengar apa yang digambarkan Bu Irma, apalagi seorang wakil rakyat bilang bahwa komunikasi antar institusi di kabinet Jokowi begitu buruk. Satu sama lain tuh nggak nyambung. Bukan begitu buruk, tapi belum bagus. Oh, belum bagus. Enggak semua ya, enggak semua. Ini kan kita lagi bicara tentang Kementerian Kesehatan dan BP POM. Tapi ada beberapa institusi lain juga sama gitu ya. Masih menggunakan ego sektoral. Ya, masih mengedepankan ego sektoral masing-masing. Contoh seperti BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja misalnya. Soal misalnya buruh migran Indonesia, gitu kan saling ini bisa dikritik habis semua nama Bu Irma nih. Enggak, saling salah menyalahkan, ya kan? Harusnya enggak saling salah menyalahkan, harusnya bicara dong duduk berdua gitu ya. Soal bagaimana kepentingan buruh migran yang kemarin misalnya di Kamboja yang terjadi ada orang kita yang kemudian diculik, kemudian ada yang kemarin di Singapura ada yang matanya sampai buta misalnya seperti itu. Itu kan sebenarnya
menjadi kewajiban Kementerian Tenaga Kerja maupun BP2MI. Jadi jangan salah menyalahkan. Cari benang kusutnya di mana, kemudian selesaikan. Gitu loh maksudnya. Oke, keren. Jadi komunikasi yang belum optimal. Jadi bahasa halus terus. Jadi harusnya kan tajam anggota DPR ini. Jadi kritikannya halus tapi kena kan gitu. Itulah Bu Irma. Dibanding yang bijaksana kan. Jadi kalau kita lihat sudah gambaran dari Bu Irma memang begitu dahsyat ya. Kalau kita tilik satu persatu kementerian, kita fokus ke Golkar lah ya dulu ya, karena Bung Awi ini kan dari Golkar kan. Komunikasi Pak Erlangga kepada masyarakat mulai dari Omnibus Law lah, Kartu Prakerja, menurut Bung Awi itu buruk atau seperti apa? Karena dampaknya itu kan uangnya udah sampai mungkin entah puluhan atau ratusan miliar itu. Untuk kasih orang se-Indonesia itu ada yang berapa 500.000 kalau udah lulus, 600.000. Ini jumlahnya dikejar sampai jutaan orang. Dan itu sampai sekarang udah gelombang ke 23 atau ke berapa lah. Tapi masyarakat banyak juga yang bilang masih belum atau masih belum dapat kerja. Bahkan bilang masih sulit kerja. DKI sendiri saya catat itu ada 434.000 pengangguran. Jadi waktu saya keliling ke beberapa kecamatan di Jakarta juga belum. Tolong dong mereka minta dibantu untuk kerja di mana gitu. Jadi efek apa yang Pak Erlangga lakukan itu masih belum terasa. Jadi saya ikut Bu Irma nih, belum. Silakan Bung Awi. Sebelum menanggapi ke situ, saya sengaja tidak ingin memotong apa yang disampaikan Bu Irma Suryani karena itu tanggung jawab profesi untuk memberitahukan itu. Dan menurut saya itu harus dihargai. Tapi begini, pertama soal misalnya kelangkaan pupuk tadi ya. Di kampung-kampung itu sekarang orang cari pupuk lebih mudah cari narkoba. Ekstrimnya begitu, ya kan. Persoalan salahnya di mana ini kan mesti dievaluasi. Sampaikan ke presiden, disederhanakan sistemnya. Kayak gitu. Apakah perlu disubsidi harga atau di mana, di sisi mana yang harus disubsidi? Kalau tidak sanggup misalnya, apakah perlu ada subsidi pupuk alternatif? Atau misalnya petani yang menggunakan pupuk kandang misalnya, perlu diberi atensi, apresiasi? Yang begitu-begitu kan perlu pendekatan ini, terobosan-terobosan baru menurut saya. Itu. Dan soal apa tadi kesehatan dan sebagainya menurut saya Bu Irma sangat lugas menyampaikan itu. Nah, soal Pak Erlangga ada yang ditanyakan tadi memang terkait secara langsung, ada yang tidak terkait secara tidak langsung. Ini Omnibus Law ya tadi ya. Itu menurut saya itu proyek di luar ini lah, top kerjaan itu ada di legislatif lah ya. Itu. Tapi kalau prakerja ini memang permasalahannya menurut saya bangsa ini kan lagi berproses menjadi digitalisasi semuanya. Termasuk prakerja kan arahnya ke sana. Ini yang kemudian kesiapan infrastruktur dan suprastruktur ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini. Termasuk dalam hal ini prakerja. Ya gitu. Nah, banyak sekali misalnya ketika mulai di launching soal prakerja ini, masyarakat salah menginput data misalnya. Atau ada juga kendala-kendala misalnya KTP-nya belum elektronik dan seterusnya. NIK-nya bermasalah begitu. Atau belum punya email atau bahkan banyak sekali kendala-kendala itu. Nah, ini culture baru di kita sehingga barangkali ini juga butuh pendekatan dan terus diedukasi dan terus disosialisasikan. Kayak gitu. Edukasi dalam arti birokrasi harus memberitahukan caranya dengan detail. Bimbingan teknis kepada penyelenggara juga harus dilakukan secara lebih masif. Tapi juga jangan terlalu rumit dan terlalu jelimet bagi masyarakat. Masyarakat kita ini kan kalau IPM-nya dihitung kan rata-rata masih SD ya.
kayak gitu, indeks prestasi manusianya kayak gitu. Artinya kan kita juga harus berpijak di bumi, berpijak pada realitas begitu. Dan Indonesia ini bukan hanya Jakarta, ya kan? Ada di Papua yang barangkali listrik aja belum dapat, ya gitu. Ada juga beberapa daerah-daerah yang misalnya untuk dapat sinyal handphone saja harus naik ke bukit. Itu Indonesia. Jadi jangan kita ini mengukur Indonesia ini semata-mata Jakarta atau misalnya Jawa begitu. Beberapa daerah barangkali di kampungnya di Sumatera Selatan di dapilnya Bu Irma misalnya. Itu juga ada yang perlu mendapat perhatian lebih untuk mendapatkan apa yang didapatkan masyarakat di Jawa. Nah, hal-hal seperti ini tentu menjadi hambatan-hambatan dalam suksesnya prakerja itu. Itu Mas Gun. Boleh saya tambahin sedikit Mas Gun soal prakerja ini karena ini juga bagian mitra dari Komisi 9. Boleh. Jadi gini, kartu prakerja itu kenapa masih belum optimal itu bukan semata-mata karena digitalisasi. Tapi karena memang lapangan pekerjaan di Indonesia itu belum cukup. Lapangan kerja di kita ini belum cukup. Masih sempit lapangan pekerjaannya. Jadi yang mengantri di kartu prakerja ini memang masih sangat banyak. Kartu prakerjanya bagus. Orang belum kerja diberikan tambahan skill, kemudian diberi insentif supaya dia dalam waktu tunggu sampai dia bisa dapat kerjaan. Tapi masalahnya lapangan pekerjaan di dalam negeri kan sempit. Nah justru yang harus menjadi perhatian fokus pemerintah adalah pendidikan vokasi, pendidikan skill. Nah pasar tenaga kerja luar negeri itu terbuka lebar, sangat lebar. Di Taiwan, di Korea Selatan, di Jepang, di Amerika, di mana-mana. Kita itu dibutuhkan sekali. Tapi pendidikan vokasi yang dibutuhkan, bukan pendidikan formal. Kalau insinyur kita, kemudian sarjana-sarjana kita, itu enggak begitu dibutuhkan di luar. Mereka butuh tenaga kerja yang punya skill di pabrik-pabrik di luar. Itu yang saat ini dibutuhkan oleh dunia. Dibutuhkan Korsel, dibutuhkan Jepang, dibutuhkan Taiwan. Nah masalahnya seperti yang saya bilang tadi, harusnya BLK kita ini ya membuka pendidikan vokasi yang sesuai yang dibutuhkan dunia gitu. Kalau pendidikan vokasinya komputer nggak laku. Nah kan jadi jauh panggang dari api. Nah itu yang harusnya dipahami oleh Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perdagangan, ya kan? Itu yang harus dipahami gitu. Bahwa pasar tenaga kerja internasional tuh butuh skill. Mau pergi ke Jepang harus bisa bahasa Jepang. Mau pergi ke Korea Selatan mereka harus bisa speaking Korsel a little lah gitu ya. Speaking English a little lah gitu loh. Itu mereka harus bisa, harus mampu. Nah ini kan banyak kita kalah di bahasa. Kita kalah dari Filipina. Bayangin yang namanya tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri itu kalah dari tenaga kerja Filipina. Kalau tenaga kerja kita sama-sama di nurse. Ya. Di nurse itu kalau Filipina dia bisa dibayar 28 juta per per bulan. Tapi kalau orang Indonesia cuma 20 juta. Kenapa? Iya, ada bedanya. Karena nurse kita dengan nurse-nya Filipina itu mereka bahasanya bagus. Gitu. Dan di kita kekurangannya itu di bahasa. Nah, itulah yang sekarang kami dari Komisi 9 menggenjot Kementerian Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar dana anggaran di Kementerian Pendidikan itu bisa sedikit dialihkan ke Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa menambah pendidikan vokasi di Kementerian Tenaga Kerja. Ya, kalau soal kartu prakerjanya itu bagus, nggak ada persoalan di situ. Cuman lapangan pekerjaannya nggak ada. Paket latihannya tadi ya, harusnya di ini dulu ya. Itu sih nggak ada masalah Mas. Cuman masalah lapangan pekerjaan di dalam negeri kurang. Ya, kemudian pendidikan vokasinya harus digenjot.
Itu yang kami temukan di Komisi 9. Jadi kalau kartu prakerjanya program itu bagus. Oke, terima kasih Bu Irma. Ke Bung Dadung. Jadi udah dengar nih kata Bung Awi sudah, kata Bu Irma sudah. Jadi tapi jawabannya tadi belum lengkap, nanti di terakhir aja ini si Bung Awi nih. Ya, agak takut-takut ya. Kalau ngomong ketum nggak berani dia, tapi Ya. kalau soal gugat berani dia. Ya. Jadi kita udah mendengar kan tadi masalah tadi ini apa kesehatan, terus masalah pupuk. Nah, Bung Dadung kan sebagai Ketua Sultan Nusantara juga kan melihat omongan Pak Sarul Limpo di depan petani menyebutkan tadi apa terasi dicampur garam dan doa itu jadi pupuk yang paling bagus. Nah, coba nanti kan kita punya usut apakah ada mafia di situ bermain? Ya. Karena kalau setahu saya nih kan setiap provinsi kabupaten ada yang namanya Dewan Pupuk kan. Ada gubernur, Kapolda, kejaksaan, ya itulah sebagai pengawas dan pembagi para distributor perkelurahan, perkecamatan itu di kabupaten kota itu. Silakan Bung Dadung. Terima kasih Mas Gun. Ya, kita di pertanian sejak tahun 2010 ya sampai sekarang. Di eranya Pak SBY kita juga dekat dengan kebijakan, dengan menteri ya. Kita juga tahu lah sirkulasi pupuk itu dalam dan luar negeri tahu sampai ke bawah ya tahu. Dan saya sempat bisnis pupuk organik gitu. Ya lumayan. Kata Bu Irma kan komunikasi masih belum optimal nih. Iya. Ya apa yang dikomunikasikan kalau datanya nggak valid kan itu. Fact findingnya seperti apa? Menganalisa sesuatu kan dari fact finding itu. Pendataan seperti apa, diagnosnya seperti apa, sehingga solusinya seperti apa, ada itu. Jadi sebelum ini Mas Gun, intinya kompetensi. Kompetensi itu komponennya informasi dan komunikasi, termasuk data itu. Kedua pengetahuan, ketiga skill, ya keempat attitude, sikap, tindakan, perilaku, termasuk cara membuat keputusan. Orang itu punya kompetensi atau tidak bisa diukur dari situ. Contoh, mohon maaf ini. Saya dari Sultan Nusantara, saya juga mengkritik Bang Sarul, walaupun senior saya juga di Kosgoro. Itu enggak bagus lah. Kata-kata terasi itu dan sebagainya itu. Itu Saya potong sedikit. Ini saya baru dapat informasi terasi dan bahwa garam. yang dimaksud Pak Sarul Yassin Limpo itu bukan terasi, tapi mol. mal. Ya, mikroorganisme lokal yang Lokal. ada di dalam terasi. Dan itu memang sudah diuji cobakan. Itu bisa menjadi alternatif pupuk organik cair. Jadi jangan diplesetin juga. Ternyata ini saya baru dapat Betul informasi itu. nih. Jadi bukan terasi dapur gitu loh. Betul loh. Jadi terasi itu ada Iya, mikrobanya, jadi iya. Bukan Kan itu. terasi dapur. Jadi Iya. kalau kita kemudian mengartikulasikannya sebagai terasi dapur memang menjadi salah. Bukan, Tapi jadi ternyata molnya. itu mal Bu. Kalau saya kan orang mikrobia tahu ya. Saya juga bikin pupuk ya, pupuk organik. Kenapa? Organik cair maupun organik NPK saya bikin, saya punya pabrik. Bikin di mana, Pak? Ya bikin sendiri. Ya. Sebetulnya saya mau kritik itu ya jangan pakai terasi lah. Ada yang bagus, air kelapa ditambah Ya, gula. itu kan alternatif. Kan itu kan. Namanya alternatif tuh bisa. Mau dari air kelapa, mau dari terasi, mau dari pupuk kandang, mau dari kompos. Menurut saya itu namanya kreativitas. Jadi enggak juga enggak boleh gini loh. Kita bukan karena saya membela ya. Karena begini, jangan juga kita bilang bahwa air kelapa lebih bagus dari terasi, enggak juga. Karena yang dimaksud oleh Menteri Pertanian itu mol, bukan terasi biasa yang terasi dapur. Gitu loh. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Makanya saya tadi baru tanya ke dia nih, baru tanya ke Pak Menteri nih. Ya, saya bilang Pak Menteri ini kenapa kok ada terasi-terasi begini? Dijawab oleh Pak Menteri. Ini loh yang benar yang saya bicarakan. Ini diplesetkan oleh media menjadi terasi dapur. Nah, maksud saya memberi kritikan dan saran. Lain kali jangan pakai barang-barang yang terkesannya itu kurang bagus di mindset kita. Mindset ini tidak menggambar apalagi tulisan. ditambah campur Enggak. doa. Enggak. Iya kan, saya dekat kok dengan Bang Sahrul kan, nggak ada soal. Karena staf khusus sih Pak Imam dekat lah, senior lah. Kita mau mengkritik sini tuh, jangan pakai kata-kata yang nggak begitulah. Iya kan, ya itu nanti terminasi di masyarakat itu jadi nggak bagus, kan itu. Kalau bikin mikroba kita sejak tahun 2010 udah bikin mikroba kan begitu kan.
Jadi itu, jadi hati-hati kan itu. Ini tahun-tahun politik, iya kan. Apapun kadang-kala yang baik pun bisa dipersehatkan, apalagi yang nggak bagus bisa nggak karu-karuan, gitu loh. Nah inilah termasuk yang tadi dalam etika komunikasi tadi, Mas Gun, kan itu kan. Nah, di situ. Jadi kembali kepada kompetensi tadi. Lah, kalau kompetensinya nggak bagus, Mas Gun, itu akan terjadi overlapping dan overlocking. Kalau overlapping adalah tumpang tindih, overlocking ini nggak ada yang nangani. Contoh, kemarin harga bawang sampai 50.000, iya kan? Itu lama banget sampai 3 bulan, kan itu kan? Ah, baru 3 bulan mulai bertahap turun dan sebagainya, kan itu kan? Lah ini. Tapi mikir nggak sih Mas? Memang harga bawang harus murah. Terus bagaimana dengan petani bawang? Loh saya nanam Bu. Nggak boleh juga kita. Nggak ada Ya. ukurannya Bu. Saya Nggak ada. Boleh juga bawang kita saya bilang nanam. bahwa bawang itu harus murah. Enggak. Loh enggak. Kalau bawang naik ketika musim hujan itu normal. Karena banyak petani bawang yang tidak panen karena situasinya nggak becek. Jadi Dan biaya, bawang itu tidak tumbuh dengan baik. Tapi ketika di musim kering, ya bagus dong. Kalau pengairannya bagus, menjadi bawangnya produksinya bagus, kemudian harga turun wajar gitu loh. Jadi jangan juga salah kaprah juga soal kompetensi. Apa sih sebenarnya definisi kompetensi? Kompetensi itu kan kemampuan memanage, itu kompetensi. Jadi definisi kompetensi jangan yang tadi disampaikan beliau itu bukan kompetensi. Definisi kompetensi itu apa? Kemampuan memanage. Kan ada kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin itu kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Kompetensi itu kapasitas. Akuntabilitas itu adalah moral, kepercayaan, akuntabel. Gitu loh. Nah, jadi menjelaskan ke publik pun juga harus benar. Definisinya bagaimana, kemudian artinya apa, penjelasan ke publiknya bagaimana. Itu sebenarnya yang harus disampaikan ke publik. Jadi ya, biaya tanam bawang merah itu Mas Gun, itu 12.000 per kilo. Kan itu kan. Iya kan, nah, HPP-nya itu sekitar 14. Ini saya nanam sendiri loh. Cawi Nah, saya ini juga ya, kan? Saya ini pemerhati pertanian. Berapa HPP-nya, berapa bibitnya, berapa bibit. Saya ngitung loh. Dan saya yang waktu masalah food estate. Nah, itu saya salah satu orang yang melakukan kritisi kepada food estate. Bagaimana bawang putih ditanam di Hasundutan Sumatera Utara misalnya. Kemudian bawang putih ditanam di NTB misalnya. Saya ngikutin itu semua. Dan saya tahu kok HPP bawang putih itu berapa. Tapi kan masalahnya petani bawang juga perlu untung. Gak bisa juga kemudian kita bilang 3 bulan 30.000 gak turun-turun. Lah ya sekali-kali petani bawang untung boleh-boleh dong. Masa pembeli terus yang untung? Petani juga boleh untung sepanjang, ya kan? Kalau misalnya nih bawang putih, bawang merah harganya 100.000, nah itu baru boleh kita ributin. Kasih kesempatan Bung Dadung dulu ya, Bu Irma ya, biar nanti. Enggak, ini kan saya harus juga, jadi saya harus melakukan klarifikasi juga. Gitu. Sebagai masyarakat, sebagai wakil rakyat, saya harus melakukan klarifikasi. Oke, Bu Irma. Ya, nanti gantian lah Bu, saya ngomong dulu Ibu. Biar selesaikan dulu, Bu. Nanti baru dikritik. Iya kan, saya kan diam, Cawi ngomong, Ibu diam. Oke, sepakat ya. Tentu, ya nggak apa-apa. Nanti gantian ngomong diklarifikasi, kan itu. Jadi kita selesaikan dulu Bung Dadung, nanti baru Bu Irma. Saya belum cerita kepada ujungnya seperti apa, langsung dikritisin kan nggak bagus kayak gitu komunikasi. Loh, bukan. Saya kan belum final Bu. Seperti apa dan bagaimana soal bawang itu? Silakan Kan begitu. Ibu Irma. Lah iya. Jadi ya Mas Gun, layaknya kan itu kan biaya produksi 12.000 HPP di 14-15 itu petani udah untung tingkatan itu. Kan itu. Persoalan di petani sekarang ini untuk menjaga stabilitas keuntungan itu memang diperlukan gudang. Saat ini teman-teman mulai di Bima yang kita bina, ya kan di Brebes dan di mana itu. Kalau lagi panen bawangnya masuk ke rumah dan nggak punya gudang. Lah itu, lah gudang ini kewenangannya bukan di Kementan, mesti Menteri Perdagangan.
Banyak yang busuk kok gitu. Jadi kemarin tuh harganya tinggi, memang banyak yang busuk. Gitu loh. Day by day saya ini menaik cabai, bawang, beras, jagung. Ya sama tahu sendiri lah. Kita lengkap kok. Ya kan, kita bukan katanya, kita ini kan pelaku. Kan Kalau itu. menurut saya ini, Jadi Mas, apa namanya? Ini Mas Dadung ini kan experience lah ya, punya pengalaman. Tapi substansinya kan begini. Yang paling penting dari isu soal pertanian ini, bagaimana memastikan petani kita itu sejahtera di tengah berbagai kepentingan, kepentingan importir, kepentingan tengkulak, kepentingan pemain pupuk, ya kan, mafia tanah, ya kan, dan seterusnya itu. Ini sebenarnya yang perlu ditertibkan dan ditata barangkali. itu saya mau cerita itu. Kan Lanjut itu, dulu, saya jangan mau cerita dipotong. itu Pak. Sabar dulu. Cuman ini baru berangkat sudah dikritisin, landing lagi kan gitu kan. Iya. Bukan itu, sudah singkatnya gini Mas Gun. Saya ini sebagai aktivis, ya kan, sikap kekritisan saya sudah selesai. Proaktif sudah selesai. Kan itu. Artinya sikap kritis itu hanya tahu kekurangan saja. Kreatif, orang tahu kekurangannya, solusinya sesaat. Saya ini proaktif, tahu masalahnya, solusi saat seperti apa, solusi kedepannya seperti apa. Apa yang saya lakukan ini kan nothing tulus kita sendiri. Mohon maaf, kan itu kan kita mitranya sama TNI aja, sama masyarakat adat. Kan itu. Jadi kembali lagi Mas Gun, ya kita berharap yang disampaikan oleh Cak Awi terkait dengan Pak Erlangga Hartarto ini punya PR yang sangat berat. Iya kan? Tidak mengatur pertumbuhan ekonomi. Oh, iya. Yalah, Cak. Iya kan? Mengatur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ini seperti apa di saat demokrasi ini dan di saat situasi global. Iya kan? Sekarang energi Rusia adakan sanksi. Makanan ada sanksi. Terus Amerika memberikan sanksi keuangan dan perbankan, kan itu kan. Di mana-mana Eropa inflasi, ya kan. Lah Indonesia kan dampaknya karena nilai tukar rupiah kan ke dolar. Kan itu. Terus bagaimana apa yang dilakukan? Lah saya sarankan kepada Pak Erlangga segera membuat konsep strategis. Kalau Pak Erlangga mau nyapres, iya kan, konsep ini tidak tergoyahkan. Kalau sudah siap konsep itu. Tinggal dideklarasikan. Lah Bapak nggak pernah ngomong ke saya kan, kalau Bapak menjadi timnya Pak Erlangga kan ngomong kan gini Mas Dadung dan sebagainya kan begitu. Kan itu. Nanti baru lapor kita. Iya, jadi orang-orang seperti kita ini kan butuh jaminan, ya kan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang nanti berpengaruh pada aktivitas dan kegiatan ekonomi Mas Gun. Jangan nanti itu menjelang Pilpres urusan ini nggak diurusin. Itu loh. Harga naik semua. Kan itu kan, kalau harga naik semua siapa? Kritikan untuk Pak Erlangga. Loh iya, kan itu. Masukan bukan kritikan. Masukan. Tapi sudah dilakukan. Kan itu kan. Nah ini menteri-menteri terakhir juga sama. Jangan sampai nanti menjelang demokrasi, pilpres, capres-capres ini, ya kan overlocking. Yang harusnya dikerjain nggak dikerjain karena sibuk nyapres, sibuk pemilu. Nah ini yang kita khawatirkan sehingga apa? Stuck. Kan itu kan. Nah kalau ya stuck kayak begini kan nanti jadi soal. Bung Dadung. Itu ini karena dipotong-potong lagi kita singkatnya begitulah. Itu. Makasih Mas Gun. Jadi kita udah nggak terasa nih. Jadi kalau debatnya bisa 2 jam nih. Ini kita udah hampir masuk ke 1 jam ini. Jadi mungkin nanti Bu Irma ada kegiatan, harus istirahat. Besok Menteri Kesehatan dan BPOM dipanggil. Jadi kita bisa mengganggu tugas negara kalau lama-lama di sini kan begitu. Jadi kita langsung saja closing ke Bu Irma. Tadi kita sudah melihat hampir sebagian lah menteri-menteri kabinet Jokowi. Jadi kata-kata halus dari Bu Irma, apa tadi lebih baik mundur. Tapi silahkan closing statementnya Bu Irma. Ya, negara ini membutuhkan kearifan, membutuhkan yang namanya kebijaksanaan, tapi juga membutuhkan pengawasan dan kritisi. Yang namanya tokoh masyarakat
yang namanya parlemen, yang namanya aktivis itu harus dan berkewajiban memberikan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Karena apa? Pemerintah yang absolut pasti diktator. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, tetapi perlu digarisbawahi juga bahwa ya, semua dari kita ini bisa menahan diri dalam konteks tahun politik ini. Karena apa? Karena jangan sampai nanti belum lagi kontestasi dilakukan, huru-hara sudah terjadi. Nah, ini yang akan memecah belah bangsa dan bangsa kita. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, Mas Suhawi, kemudian Mas Gandung, juga kan saya juga punya kewajiban yang sama untuk memberikan diskursus politik kepada masyarakat, pencerahan kepada masyarakat, kemudian kritisi kepada pemerintah yang konstruktif, membangun gitu loh. Nah, kalau kritisi itu dilakukan tidak solutif, itu propaganda namanya. Itu menurut saya ya. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah memberikan kritisi tapi juga memberikan solusinya. Itu yang paling baik dilakukan di tahun politik ini. Supaya semuanya menjadi kondusif lah. Thank you. Kita harus cinta damai. Ke Bung Awi, silakan Bung. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa hukum itu harus tetap difungsikan sebagai selain sebagai kontrol sosial tapi juga membangun kesadaran sosial. Karena itu hal-hal yang secara etika itu dianggap perlu dituangkan ke dalam hukum formil. Misalnya undang-undang pemilu. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika ada persoalan di kemudian hari, jelas kita itu mengukurnya. Jangan sampai pemilu itu terlalu banyak pengorbanan. Baru-baru ini kalau tidak salah Brazil ya, lagi chaos. Iya, karena ketidakpuasan terhadap pemilu, hasil pemilu dan seterusnya. Oleh karena itu hal semacam ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa tugas para politisi, negarawan, akademisi, aktivis, jurnalis, ormas, NGO, kelompok masyarakat untuk terus mendidik masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan kita menjadi semakin substantif dalam berdemokrasi. Karena demokrasi itu kalau tidak substantif maka dia hanya akan menjadi ritual tahunan yang membutuhkan biaya yang sangat besar, yang itu harus dibiayai oleh rakyat dan hasilnya begitu-begitu saja. Oleh sebab itu kesanalah sebenarnya langkah dan arah kita. Siapapun bisa jadi presiden, siapapun bisa jadi anggota DPR, siapapun bisa jadi menteri, kepala daerah dan seterusnya. Tapi catatannya jangan-jangan mereka hanya merasa sebagai kepala pemerintahan, sebagai wakil rakyat, tapi sesungguhnya yang mengendalikan bukan mereka. Ini berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Oleh sebab itu, masyarakat harus dididik dengan baik agar mengawal demokrasi ini menjadi semakin substantif dan menjadi pemilih yang makin cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Awi. Silakan Bung Dadung. Intinya Pilpres demokrasi ini tahun 2024 jangan regresif, harus progresif. Titik tekannya kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Kembali lagi Mas Gun, sejak awal kita sudah hampir 5 tahun saya dengungkan bahwa negara ini negara kesejahteraan, welfare state. Ya kan? Sinar mataharinya terbaik, udaranya terbaik, tanahnya tersubur, airnya terbaik. Kenapa kita masih belum mencapai kesejahteraan? Kan itu. Ini menjadi tantangan sendiri. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sudah bagus.
Semoga kesinambungan ini benar-benar terjadi sehingga ini akan melakukan peningkatan ekonomi dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat atau rakyat seluruh Indonesia tentu. Kita sangat berharap nanti ke depan ini tampil tokoh-tokoh yang punya kredibilitas baik di pemerintahan maupun di DPR. Bu Irma, Cak Suhawi harus tanding lagi kan itu. Seperti yang katakan tadi harus paham tentang postur anggaran, harus mulai belajar dari sekarang. Cak Suhawi jangan sampai nanti di sana cuma duduk-duduk aja kan begitu. Ya, kita berharap itu. Kalau di saya kan independen ya, saya sudah mengambil di sektor pemberdayaan masyarakat petani dan adat. Dan insya Allah nanti kita akan declare 26 April dalam rangka Konferensi Asia Afrika. Insya Allah anak Raja Uni Emirat Arab akan hadir, sebelumnya akan hadir di Bali untuk membangun pola entrepreneur dan peningkatan pelaku usaha bagi generasi muda. Dan mudah-mudahan situasi kondusif sehingga agenda-agenda itu tidak terhalang oleh situasi dan kondisi. Kita berharap ini jalan mulus. Kalaupun ada paling sementara ini saya tidak melihat ada gangguan yang sangat yang berat itu. Tapi tergantung Pak Jokowi. Pak Jokowi jangan sampai sakit. Kan itu kan, ini tugas Pak Jokowi yang terakhir ini harus soft landingnya harus bagus. Kan itu. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi suasana, kondisi dan yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Mas Gun. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Awi, terima kasih Bu Irma atas masukan yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Bung Dadung bisa hadir di studio EZTV. Oke, pemirsa EZTV, demikian bincang-bincang EZTV. Semoga menjadi solusi bangsa kita di 2024 jangan sampai terpecah. Karena kalau kita ingat 98 bagaimana sebuah media bisa memprovokasi. Di 2024 media-media seperti YouTube dan sosial media, jari Anda bisa jadi harimau Anda. Jadi jangan sampai Anda mau diadu domba, ingat persatuan Indonesia adalah yang utama. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam pemuda Indonesia.